Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi kita bertemu dalam acara obrolan DPRD Kota Yogyakarta. Di dalam kesempatan kali ini saya ditemani oleh masih dengan Pak Sekda Kota Yogyakarta, Pak Aman Yarizijaya, dan juga saya ditemani yang sekarang oleh Ketua Komisi D, Ibu Suryani, selamat sore, dan anggota Komisi D, Pak Bambang Anjar Jalumurti. Nah, Komisi D ini berbicara masalah kesejahteraan, dan di situ ada masalah, tentu saja yang paling hit adalah bantuan sosial. Nah, itu tiap tahun mesti dibicarakan. Yang kedua, ada juga masalah proses pendidikan. Bagaimana pendidikan di Kota Yogyakarta ini mengakomodir dua kepentingan. Prestasi belajar anak-anak Kota Yogyakarta dan mengakomodasi masyarakat yang kurang beruntung, ya, masyarakat miskin. Nah, dan ditambah lagi sekarang terkait dengan isu stunting. Wah, ini isu stunting yang menasional di Kota Yogyakarta ini katanya sudah berhasil menekan persentase stuntingnya. Nah, nanti Pak Sekda selaku komandannya OPD, nah ini sekarang bagaimana ini isu-isu yang dekat dengan masyarakat itu bisa tertanggulangi, syukur-syukur bisa mempertahankan bahkan meningkatkan indeks pembangunan manusia Yogyakarta. Nah, selamat sore dan mari kita buka diskusi ini. Nah, sebetulnya bagaimana Pak Sekda kebijakan tentang sosial kemasyarakatan di Kota Yogyakarta itu porsinya jajane piroto, karena di undang-undang penyelenggaraan negara yang berkaitan dengan anggaran kan orang batasannya ini, lain dengan pendidikannya. Ya, jadi secara prinsip Pak Danang bahwa afirmasi sosial yang kemudian diterjemahkan sebagai politik anggaran itu saya kira sangat jelas dari pemerintah Kota Yogyakarta. Karena manakala kita bicara soal-soal problematika sosial, pasti dominasi yang terbesar adalah yang sangat punya keterhubungan dengan soal kesehatan dan soal pendidikan. Padahal kita memahami di dalam undang-undang itu disebutkan bahwa belanja dari sisi pendidikan katakanlah 20%, itu minimal, sementara kita sudah di angka 20, hampir 26%. Ini menunjukkan bahwa sesungguhnya afirmasi kita terhadap problematika sosial itu sudah diterjemahkan di situ secara tidak langsung. Demikian pula untuk anggaran kesehatan yang sebetulnya hanya undang-undang menyebutkan minimal 10%, sekarang sudah 16%. Jadi intinya bahwa segala sesuatu yang sangat berkaitan dengan afirmasi sosial dalam rangka menanggulangi problematika sosial masyarakat itu secara politik anggaran dan politik program sudah jelas tergambarkan dari proporsi besarnya anggaran yang kita alokasikan. Prinsip dasarnya seperti itu. Nah, Bu Suryani, melihat dari kebijakan politik anggaran tadi, kalau dilihat kelebihannya ini kan sudah menyentuh aspek-aspek sosial yang ada. Nah, janjane masyarakat itu yang Jogja jane apa-apa kudune terpenuhi ya. Nah, tapi kenyataannya menurut pendapat Bu Sur, nah ini selaku pengawasan, gimana? Jadi isi ono sing berteriak masyarakat Jogja ini, ono sing berteriak aku ra entuk BLT itu janjane piye gitu. Jadi begini, kaitannya dengan kebijakan pemerintah.
yang berhubungan dengan kesejahteraan rakyat. Kalau dipikir orang itu sebetulnya kalau bantuan-bantuan itu cuma kan mungkin karena dilekatkan ke program itu loh yang menjadi masalah. Seperti kalau misalnya kita lihat di pendidikan, kalau kita sekarang yang terakhir ini yang kemarin banyak demo karena KMS. Nah, jadi walaupun mungkin dari segi anggaran sudah melebihi, tetapi kan ada sebagian yang tentu saja kalau masyarakat tuh maunya itu bantuan ini berlanjut terus, padahal kan harus gantian juga dengan yang orang lain. Permasalahan di lapangan seperti itu, karena misalnya KMS itu biasanya masyarakat umum itu menjadi untuk pendidikan. Lah inilah yang mungkin harus dicermati oleh pemerintah Kota Yogyakarta, karena memang kalau di kesehatan kita sudah selesai kalau menurut saya, karena sudah ada yang PD-PD-nya pemerintah. Tetapi yang untuk pendidikan ini, sebagian masyarakat pinginnya itu semua tuh masuk ke negeri. Padahal kan negeri itu kan terbatas, kuotanya juga hanya 3.700, yang daftar sudah 7.000 sendiri, terus pakai afirmasi. Lah ini yang menjadi permasalahan di situ adalah itu. Jadi kalau untuk bantuan yang berkaitan dengan sosial, selagi karena kita menggunakannya, nanti kalau lebih dikupas lagi misalnya data kita kan sekarang menggunakan DTKS, walaupun pemerintah kota sendiri itu punya apa yang disebut dengan KSDPS, itu sudah dilebur ke dalam DTKS. Nah ini masalahnya adalah ya kemarin itu bahwa keterbatasan apa yang namanya orang-orang akses untuk pendidikan yaitu tadi merasa bahwa KMS itu hakku hilang. Hakku hilang. Inilah yang jadi permasalahan. Nek Mas Bambang ini Mas Bambang ini juga aktivis di pendidikan. Nah, coba sebetulnya gimana toh kebijakan yang harus diambil? Karena saya melihat begini, berapapun daya tampungnya ini, kan ini dilema kan, pendidikan itu di Kota Yogyakarta dilema. Satu sisi mempertahankan prestasi Kota Yogyakarta, di sisi lain harus mengakomodir kepentingan ya masyarakat miskin lah. Nah menurut jenengan masalah pendidikan yang disampaikan dikaitkan dengan bantuan sosial yang ada nih kira-kira piye Mas? Oke, betul Pak Ketua. Mungkin saya lebih sedikit berbeda ya. Kalau tadi misalnya Ibu Suryani menyampaikan harus gantian dan sebagainya. Kalau saya harusnya memang pemerintah itu kalau urusan kebutuhan dasar masyarakat itu harus hadir. Itu kewajiban gitu ya. Sehingga kemudian ini yang nanti akan kita ukur sejauh mana kita mau naik bareng-bareng, sejauh mana kemudian kehadiran pemerintah di dalam pelaksanaan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Nah, dalam hal tadi misalnya Pak Aman selaku pemerintah menyampaikan politik anggaran kita sudah oke kok katanya. Terus kemudian tadi juga disampaikan misalnya program juga sudah banyak gitu ya. Kita melihat itu dan kita mengapresiasi. Karena selama ini terkait program kita juga mendampingi selalu dinas-dinas yang selalu intens berkomunikasi. Tapi memang kemudian perlu dilakukan evaluasi lebih mendasar. Pertama, salah satu hal yang kemudian selama ini masih menjadi kendala, termasuk tadi ya di dalam aspek pemenuhan kebutuhan dasar. Kenapa permasalahan di lapangan selalu muncul? Pertama yang kemudian kita rasakan seperti kasus KMS kemarin atau kasus-kasus sebelumnya, yaitu tentang validasi data. Data ini menjadi poin penting untuk kemudian kita merencanakan program dan itu bagian dari intervensi. Kalau bahasanya Pak Ahmad tadi itu afirmasi pemerintah terhadap kebutuhan masyarakat. Tetapi yang terjadi kemudian seringnya kita punya problem PR dan itu selalu menjadi PR terus, itu adalah proses pendataan ini yang kita anggap masih belum final. Bahkan kemudian unsewu karena kita daerah tidak bisa berdiri sendiri, DTKS dari pusat kemarin kendala kita kan begitu ya. Pemerintah kota sudah mencoba membuat program, tapi kemudian DTKS dari pusat diturunkan ke daerah, ternyata data itu bukan data yang matang segera bisa kita gunakan, bukan data hidup yang bisa kita lihat gitu. Tetapi data yang kemudian masih harus diproses, diolah lagi, dan akhirnya pemerintah kita harus melakukan verifikasi dan validasi gitu ya Pak. Betul.
Nah, pertama itu ya, itu dari satu sisi data dari pusat seperti itu. Data yang proses berikutnya, oke, itu sudah digulirkan ke kota. Tetapi kemudian yang diproblem adalah kota di dalam melakukan proses verifikasi dan validasi. Itu pun juga kemudian harus dievaluasi lagi. Karena kemarin misalnya ada kasus, kok aku dicabut toh kan gitu. Kok ini kan hakku gitu loh, karena dia masih merasa dapat dan secara validasi dan verifikasi harusnya dia itu dapat. Tetapi kan kemudian pada saat kemarin kita coba bedah, ternyata kemudian ada beberapa faktor. Kadang faktor administratif dan faktor teknis itu malah menjadi kendala, gitu loh. Padahal seharusnya faktor teknis dan administratif itu jangan sampai kemudian menghilangkan hak warga kita yang memang membutuhkan intervensi. Itu hak dasar loh kan, gitu ya. Bahasa saya saat itu di komisi sampai saya katakan dosa kita kalau kemudian ada warga kita nggak mampu tapi pemerintah nggak hadir di situ kan. Nah itu yang terjadi misalnya kayak di proses kemarin yang dilakukan di validasi KMS misalnya ya, karena KMS itu nanti terkait dengan afirmasi sekolah. Berarti dibutuhkan ya sistem yang saling dibuka antara pengamatan dari komisi dengan betul dari eksekutif kan ya? Betul, makanya kemarin kami Bu Ketua selalu terus mengundang berkoordinasi karena kita ingin, ini bukan kepentingan kami, bukan kepentingan Anda, tapi ini kepentingan masyarakat ini ya, kita duduk bersama. Saat itu kita buka ini, kita coba bahkan kita nilai ya Bu Surya, kita bedah nih datanya, silahkan dipresentasikan sampel. Di proses sampel itu kemudian baru kita baca, ternyata apa? Oh ternyata ada problem ini Pak Aman, di parameter atau variabel penilaian kan gitu. Misalnya variabel penilaiannya Pak ini skornya tinggi, loh kok skor tinggi, coba dicek. Orangnya seperti ini, penghasilan sekian, punya anak sekian. Saya katakan kalau orang dengan penghasilan sekian atau hanya 1,5 juta misalnya, kemudian dia punya anak 3 orang, sekolah semuanya, kira-kira itu warga yang butuh intervensi apa enggak? Butuh intervensi kan? Nah ini gimana nih Pak Aman? Seperti itu Mas Aman, artinya itu kan ini butuh mekanisme, butuh sistem yang terintegrasi. Artinya menyatukan integrasi antara DTKS, kriteria DTKS dengan kebijakan lokal. Ini pun nih Pak. Karena kalau menurut DTKS masyarakat Kota Yogyakarta wis ra ono sing nggak ada yang masuk bisa diintervensi gitu. Gimana Pak? Jadi begini, sebenarnya ini kan sesuatu yang berisi asumsi. Karena ada sesuatu yang tidak mampu kita kendalikan sendirian. Kenapa saya katakan itu? Karena data dasarnya adalah DTKS. Kita akan menganut madhab satu data ini. Kita tidak boleh keluar dari koridor itu. Dan artinya kalau pemerintah pusat lewat Kementerian Sosial sudah memerintahkan satu data dan itu diterjemahkan ke DTKS, artinya kan asumsinya adalah pemerintah pusat sembodo, sembodo dengan intervensinya, kan begitu. Dan nyatanya memang sembodo meskipun belum total kan itu. Sehingga seandainya pun di situ ada peran pemerintah daerah lewat upaya melakukan pengklasteran adalah upaya untuk melapis kemungkinan bahwa intervensi yang dilakukan pemerintah pusat itu ternyata belum sepenuhnya. Sehingga dengan demikian intervensi itu masih bisa dilakukan lewat pemerintah daerah. Konsepsinya kan begitu. Intinya jan begitu ini DTKS ya pusat, tapi karena pusat diyakini belum mampu sepenuhnya, maka pemerintah daerah melakukan pengklasteran atas data dasar yang dimiliki pusat agar kita melakukan intervensi pun ada legitimasinya, kan begitu, intinya begitu. Nah, bahwa kemudian di dalam proses mengklaster itu atas data dasar yang dimiliki oleh kita dan pemerintah pusat itu masih ada hal yang perlu disempurnakan. Saya kira itu soal kesepakatan saja untuk kemudian kita bicara soal parameter, meskipun parameter itu hendaknya pendekatannya tidak boleh sangat keluar dari substansi dasar yang dimiliki pemerintah pusat yang direpresentasikan oleh BPS. Kenapa? Karena kalau itu yang terjadi akan ada sesuatu yang anomali. Satu sisi
versi BPS kita mengalami penurunan angka kemiskinan menjadi di sisi 6,62. Tapi satu sisi KMS kita mengalami kenaikan. Ini kan sesuatu yang anomali. Maka TTKS-nya tinggi, kemiskinannya menurun. Itu loh, kita kadang-kadang melogikakan itu kan itu menjadi menurun kesulitan. kepada anak cucu ya. Sehingga kalau saya moderasinya adalah bahwa ke depan memang kita perlu membicarakan penyempurnaan tentang parameter, tapi memang tidak boleh terlalu membawa aspek ijtihad yang mendominasi, karena kita bagaimanapun juga bicara tentang bagaimana pemerintah Kota Yogyakarta bagian dari NKRI yang digambarkan oleh apa yang dilakukan oleh BPS. Itu kira-kira Pak. Jadi begini, pemirsa, inilah repotnya dalam konteks menanggulangi masalah kesejahteraan, terutama masalah sosial. Nah, di satu sisi kita berbenturan pada konteks memenuhi kebutuhan dasar, tetapi di sisi lain kita tertekan oleh indeks parameter kemiskinan itu sendiri. Nah, sehingga dua hal inilah yang menyulitkan sebetulnya. Tapi saya percaya bahwa dengan kemampuan teman-teman di Komisi D dan Eksekutif pasti nanti terjadi titik temu bagaimana caranya menyatukan DTKS ini. Sebetulnya kalau namanya sudah rancu, data terpadu kesejahteraan sosial. Nah, ini terpadu jadi satu apa terpadu terus pisah? Nah, ini karena kakean padu. Nah, ini. Nah, nanti kita lanjutkan dengan selanjutnya bagaimana kebijakan tentang hal ini dilakukan di pemerintah kota. Ya, kita lihat